Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para juri yang sudah siap menilai saya lewat video ini, serta kawan-kawan yang kucintai. Robi sholli sodri wa yassir li amri wa udatan bilisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa sih itu ilmu? Ilmu adalah kunci menuju kebaikan. Tanpa adanya ilmu, maka kebaikan tidak akan sempurna. Dan apa sih peran-perannya untuk kehidupan kita sehari-hari? Pernahkah kalian bernapas di pagi hari dengan menikmati secangkir kopi? Bukankah itu nikmat, bukan? Maka dari itu, marilah kita panjatkan puja-puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita berbagai nikmat. Dan tak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi kita yang sudah menyebarluaskan agama Islam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Islam dapat seindah seperti pada hari ini. Dan diamnya saya di video ini bukan seperti patung Liberty yang bawa obor tanpa api atau buku tulis yang tanpa isi, tetapi adanya saya di video ini untuk memberikan kalian informasi tentang peran-peran ilmu pada kehidupan kita sehari-hari. Baik, jadi dari berbagai banyaknya peran-peran ilmu, saya hanya akan mengambil 3 poin saja karena untuk mengefektifkan waktu. Dan untuk poin pertama adalah hubungan antar manusia. Dan dari hubungan antar manusia ini sebenarnya memiliki banyak manfaat, tetapi karena video itu memiliki durasi, saya hanya akan mengambil 2 saja. Yang pertama adalah membantu memecahkan masalah sosial. Nah, dengan mempelajari ilmu, kita dapat membantu memecahkan masalah sosial. Seperti contohnya kita sedang mencari imam yang cocok. Nah, dengan adanya ilmu, kita bisa tahu syarat-syaratnya dan kriteria-kriterianya. Halah, ngapain sih ngebantuin orang lain? Capek-capek, mending ngurusin diri sendiri. Jangan salah. Dengan Anda membantu orang lain, secara tidak langsung Anda juga membantu diri Anda sendiri. Seperti yang tertulis di Quran surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li'anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik pada diri kalian sendiri. Nah, ada juga hadisnya. Khairun nasi anfa'ahum linnasi. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Dan untuk manfaat kedua adalah membuat kita menjadi rendah hati. Ya, dengan kita memiliki ilmu, kita akan tahu sebetapa bodohnya kita, seperti pengakuan Imam Syafi'i yang merasa bahwasanya dia itu masih bodoh. Dia itu merasa bahwasanya ilmunya itu baru sampai telapak kaki ilmu. Bayangkan, orang sepintar Imam Syafi'i saja merasakan bahwasanya dia itu masih bodoh, apalagi kita. Dan ada juga loh keutamaan rendah hati. Seperti penggalan hadis riwayat Muslim nomor 2588. Wa ma tawaddu'u ahadulillahi illa rafa'ahullah. Dan tidaklah menjadi rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya. Dan untuk poin selanjutnya adalah peran pada alam. Nah, dengan mempelajari ilmu alam, kita akan lebih mengetahui tentang alam ini, sebetapa indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu alam ya kita sudah tahu lah, seperti geografi, biologi, dan lain-lain yang menyangkut tentang kealaman. Dan hadis atau dalil mempelajari ilmu alam ada ternyata yang berbunyi tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan manfaat mempelajari ilmu alam salah satunya adalah dapat membantu manusia untuk memprediksi suatu bencana alam. Dengan kita mengetahui bencana alam, kita akan lebih tahu kapan bencana alam tersebut, sehingga kita dapat menyiapkan dari jauh-jauh hari. Dan untuk manfaat lainnya yaitu seperti
dapat menciptakan obat. Ya, dengan kita mempelajari ilmu tentang tumbuhan, kita dapat mengetahui juga tumbuhan mana yang dapat dijadikan obat herbal. Halah, ngapain sih belajar gituan, bikin pusing aja. Udah obat bisa cukup orang-orang jago aja. Jangan berpikir gitu dulu. Anda kira obat dari mana di-download? Orang-orang yang jago itu obat juga mempelajari tentang ilmu alam, tentang tumbuhan, keobatan. Dan apabila kita melakukan atau mempelajari ilmu ini dan menciptakan obat yang berhasil menyembuhkan orang-orang, secara tidak langsung kita juga sudah membantu orang-orang sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat. Dan untuk poin terakhir adalah kepada Tuhan. Nah, pada segmen ini, poin Tuhan adalah yang paling penting dan berguna karena dengan adanya poin ini, kita akan lebih mengetahui siapa itu Allah, ada berapa nama-nama baiknya, ada berapa sifat-sifatnya, dan lain-lain sebagainya. Dan dengan mempelajari ilmu ini, kita dapat mempererat hablum minallah atau ikatan Allah atau ikatan kepada ketuhanan lebih tepatnya. Dan dengan mempelajari ilmu ini juga, kita dapat meningkatkan kesehatan spiritualitas kita atau kebatinan kita. Dan dengan mempelajari ilmu ini, dengan dekatnya kita kepada Allah, maka kita akan lebih mudah mendapatkan rahmatnya. Dan apabila kita sudah mendapatkan rahmatnya, kita akan mendapatkan kunci menuju syurganya Allah. Dan kita juga tidak boleh putus asa pada rahmat Allah. Karena dijelaskan pada dijelaskan pada Quran surat Al-Hijr ayat 59. Dan mungkin cukup sekian pidato atau khutbah saya pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan karena saya hanya manusia biasa, bukan yang maha kuasa. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan terakhir saya ucap, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.